Jumpa lagi di Gapura Misteri, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran untuk semua urusan. Dan kisah horor yang ke-6 ini terjadi sekitar tahun 2016-an dan dialami oleh seorang karyawan, sebut saja namanya Mas Herman ya, yang saat itu bekerja pada sebuah perusahaan di salah satu kota di Jawa. Dan Mas Herman waktu itu berumur sekitar 30 tahun. Jadi ceritanya seperti ini. Mas Herman itu merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan, dan ketika itu posisi Mas Herman itu sebagai seorang kernet. Pas kebetulan sopir yang biasanya satu tim dengan Mas Herman itu baru saja resign atau mengundurkan diri. Nah, suatu pagi ketika Mas Herman sedang bingung karena mesti berangkat dengan siapa kelilingannya. Karena di samping sebagai kernet, dia pun berfungsi sebagai sales juga. Tiba-tiba bosnya manggil, "Mas Herman, perkenalkan, ini namanya Mas Rahmat ya. Mas Rahmat ini yang akan menemani Mas Herman menggantikan sopir yang udah keluar atau udah resign kemarin-kemarin." Rupanya bosnya Mas Herman sudah menerima karyawan baru yang saat itu job desk-nya sebagai sopirnya Mas Herman. "Oh iya Pak, terima kasih. Saya tadi juga sempat bingung mau berangkat kelilingan sama siapa," jawab Mas Herman pada bosnya waktu itu. Mas Herman dan Mas Rahmat pun langsung kenalan saat itu. Ya, sebagai formalitas saja lah, meskipun sebenarnya tadi sudah dikenalkan sama bosnya. Singkat cerita, mereka pun berangkat kelilingan berdua. Dan di jalan pun mereka ngobrol tentang pengalaman masing-masing, dan dalam waktu singkat mereka akhirnya semakin akrab dan semakin akrab. Nah, pas kebetulan kondisi pasar atau toko yang mereka kunjungi hari itu tidak begitu banyak juga yang order. Sehingga singkat cerita pun mereka berdua pulang ke kantor lebih gasik gitu ya, atau lebih cepat dari biasanya. Dan waktu mereka berdua kelilingan, sempat juga mereka saling bertukar alamat masing-masing, dan ternyata alamat rumah Mas Rahmat itu sering dilewati oleh Mas Herman saat berangkat maupun pulang kerja. Jadi Mas Herman itu sangat tidak asing lah ya dengan alamat rumah Mas Rahmat. Gak lama setelah nyampai di kantor, Mas Herman dan Mas Rahmat pun akhirnya bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan karena jalan menuju rumah Mas Herman itu melewati rumah Mas Rahmat, "Mas Herman, mbok pulangnya mampir ke rumahku dulu mas, kan satu arah." "Oh boleh Mas Rahmat, lagian ini kita juga kan pulang agak cepet ya, agak cepet dari biasanya." Akhirnya mereka pun sepakat. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di desa di mana Mas Rahmat tinggal. Dan desa itu sangat tidak asing bagi Mas Herman karena memang dia tiap hari lewat situ atau sering lewat situ gitu ya. Akhirnya sampailah di sebuah gang yang menuju rumah Mas Rahmat. Tapi ada yang sedikit asing di penglihatan Mas Herman ketika mau masuk ke gang tersebut. "Perasaan aku udah sering lewat jalan ini, tapi nggak pernah ngelihat ada gang di sini. Tapi ini kok ada gang ya? Ah, mungkin akunya aja yang nggak memperhatikan," kata Mas Herman ya. "Ada apa Mas Herman?" "Oh nggak ada apa-apa mas." "Ya udah buruan kesini," kata Mas Rahmat. Mas Herman pun tanpa pikir macam-macam akhirnya masuk ke gang tersebut yang di depannya terdapat sebuah gapura. Gapura yang sangat sederhana yang terbuat dari bambu dan
sangat khas dengan ciri pedesaannya. Baru beberapa meter, mereka berdua memang menggunakan motor masing-masing ya, menggunakan motor sendiri-sendiri saat itu. Baru beberapa meter, "Mas, saya mau ngabarin istri dulu ya, takutnya ntar pulangnya agak kesorean," katanya. "Oh iya Mas Herman, silahkan, biar nggak nungguin," kata Mas Rahmat. Dan Mas Herman pun saat itu langsung ngabarin istrinya yang di rumah menggunakan pesan singkat. Dan istrinya pun langsung membalasnya yang intinya mengiyakan dan mengizinkan Mas Herman begitu. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Semakin jauh, Mas Herman pun semakin merasakan sebuah keanehan di situ, di mana dia sangat asing dengan daerah tersebut. Apa iya di desa ini seperti kayak gini keadaannya? Ya meskipun aku nggak pernah kesini, tapi paling nggak kan aku paham dengan orang-orang sini katanya. Ya minimal kenal muka lah meskipun nggak kenal nama. Dan rumah-rumah yang biasanya menurut Mas Herman di situ itu sudah banyak rumah, sudah ramai begitu. Sekarang malah justru kebalikannya. Jadi di situ seolah-olah jarang ada rumah dan jaraknya pun berjauhan. Dan cenderung masih banyak kebun begitu ya. Masih banyak kebun, masih banyak lahan yang masih kosong. Kalaupun ada rumah ya bentuk rumahnya pun seperti rumah pedesaan zaman dulu banget, zaman jadul banget. Atap rumahnya masih menggunakan jerami dan dinding rumahnya menggunakan anyaman bambu. Di tengah-tengah rasa heran tersebut, tiba-tiba, "Mas, sebentar lagi kita akan nyampe," kata Mas Rahmat. Dan memang semenjak masuk ke gang yang menurut Mas Herman aneh, Mas Rahmat pun memang diperhatikan jarang sekali ngobrol. Nah, gak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah rumah. Rumah yang agak beda dari yang lainnya. Dan di rumah itu seolah kayak mau ada hajatan. Ada semacam teratak atau semacam atap seng yang terpasang di halamannya, atau semacam tenda lah, tenda untuk acara pernikahan begitu. "Mas, inilah rumahku," kata Mas Rahmat tiba-tiba. Di situ Mas Herman pun mulai bertanya, "Mau ada acara apa ini Mas? Kok sepertinya mau ada hajatan?" "Oh, ini mau ada acara pernikahan," kata Mas Rahmat. "Nikahan? Emang siapa Mas yang mau dinikahkan?" "Adikku lah, sama kamu." Mendengar jawaban seperti itu, Mas Herman pun kaget. Ini ada yang gak beres ini, gak bener ini, batin Mas Herman ya. Gak mungkin kalau terjadi seperti ini katanya. Gak lama kemudian, Mas Rahmat pun tiba-tiba masuk ke dalam sebuah kamar. Dan gak lama kemudian keluar lagi sambil menggandeng seorang perempuan, sambil bilang, "Inilah calon istrimu," kata Mas Rahmat. Mas Herman pun di situ kaget, semakin bingung dan semakin gak mengerti. Ini kenapa jadi seperti ini? Sebenarnya aku ini di mana? Apa aku ada di alam lain atau gimana? Berbagai pertanyaan pun muncul dalam benak Mas Herman. Dan yang lebih merinding lagi, perempuan yang dibawa oleh Mas Rahmat itu tadi adalah Diana. Jadi Diana itu merupakan karyawan lama di perusahaan di mana Mas Herman bekerja saat ini. Bahkan ya masih satu angkatan lah begitu ya. Di situ Mas Herman benar-benar bingung, merinding dan ketakutan. Karena yang Mas Herman tahu, Diana ini sudah nggak bekerja lagi di tempatnya bekerja dari beberapa tahun yang lalu. Karena sebuah kecelakaan dan Diana pun divonis meninggal. Memang dulu sempat dekat antara Diana dan Mas Herman, ya itu pun dekat sebagai teman kantor begitulah ya. Dan yang lebih mengherankan lagi, ternyata di samping pintu masuk rumah itu terpampang nama Diana dan Herman. Ya semacam dekorasi lah, layaknya rumah yang mau punya hajat pernikahan seperti itu. "Mas, gak usah bingung dan takut, kita akan hidup nyaman di sini," kata Diana yang tiba-tiba bersuara. Mas Herman pun di situ kaget dan diam saja sambil memandang wajah Diana.
Di situ wajah Diana sangat pucat dan tidak seperti Diana yang dulu. Ini benar-benar Diana apa bukan ya? Kenapa wajahnya pucat seperti mayat? Batinnya Mas Herman. Nah, mengalami hal di luar nalar seperti itu, Mas Herman pun nggak tahu harus berbuat apa. Bingung Mas Herman, sampai pada akhirnya dia pun berusaha berdoa sebisanya. Nah, di tengah-tengah Mas Herman berdoa, dengan sangat tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara kerumunan orang. Kerumunan orang memanggil nama Herman, tepatnya dari arah gapura atau pintu masuk gang tersebut. Dan ternyata benar, dari suara kerumunan itu, Mas Herman kenal dengan beberapa orang di antaranya. Dan seketika itulah, apa yang dialami Mas Herman itu lenyap begitu saja. Termasuk rumah Mas Rahmat dan Diana, calon mempelai wanita yang tadi niatnya mau dinikahkan dengan Mas Herman. Semuanya secara mendadak hilang dari hadapan Mas Herman. Nah, setelah semua lenyap dalam sekejap, disitulah Mas Herman baru sadar bahwa dirinya ternyata sedang berdiri di tengah-tengah sebuah pemakaman umum, tepat di atas sebuah kuburan, di mana di situ ada sebuah makam yang terdapat batu nisan bertuliskan Diana. Dan teman-teman serta warga yang saat itu mencari keberadaan Mas Herman pun segera mendekat ke Mas Herman yang saat itu ketika itu terlihat seperti orang bingung. Termasuk istrinya Mas Herman pun juga ikut di antara rombongan orang-orang yang saat itu mencari Mas Herman. "Mas, kenapa sih kamu sampai seperti ini? Kenapa kamu nggak ngabarin aku? Telepon atau SMS begitulah, Mas." Mas Herman pun berusaha menjelaskan kalau dirinya itu sudah ngabarin istrinya lewat SMS. Sambil waktu itu Mas Herman mengambil handphonenya gitu ya, dan ternyata benar SMS yang pernah ditulis untuk pamit dan izin ke istrinya pun ternyata nggak ada sama sekali di handphonenya Mas Herman. Semuanya hilang tulisannya. Dan menurut salah satu temannya pun bilang bahwa Mas Herman ini sudah 3 hari nggak masuk kerja. Padahal dia merasakan di rumah Mas Rahmat itu hanya beberapa jam saja. Dan akhirnya semua rombongan orang-orang itu, Mas Herman beserta istrinya pun kembali pulang. Singkat cerita, Mas Herman pun paginya kembali bekerja seperti biasanya. Dan ada sesuatu yang aneh. Anehnya, ketika Mas Herman kembali masuk kerja, sosok Mas Rahmat pun tidak nampak lagi di sana. Dan seolah hilang begitu saja. Demikian kisah horor yang dialami Mas Herman pada sekitar tahun 2016. Ya, belum begitu lama lah. Dan kembali saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke yang lainnya. Dan bagi Anda yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya di Gapura Misteri, bisa kirim ke email, yaitu ke gapuramisteri@gmail.com. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.